Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku semua, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali bertemu dan berjumpa walaupun masih harus di suasana pembelajaran daring ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, kepada para sahabatnya sampai kepada kita sebagai umatnya masih tetap konsekuen istiqamah terhadap ajaran dan perintah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pertama di semester 2 kali ini kita akan membahas satu buah materi yang dimana materi ini menurut Bapak penting untuk kita pahami bersama, yaitu menghiasi pribadi dengan senantiasa banyak beramal soleh. Nah, untuk mengefisienkan waktu, tolong kepada anakku untuk menyimak dengan seksama materi ini agar kalian mampu memahaminya dengan baik. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah bagaimana anak-anakku mampu memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang kedua adalah bagaimana anak-anakku menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Akan tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan kepada bagaimana perilaku beramal soleh dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, sebelum kita membahas bagaimana itu amal soleh, sedikit di sini Bapak memberikan pengantar bahwasanya ajaran agama kita itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak melakukan amal soleh. Karena amal soleh itu adalah amalan yang terbaik yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan memperbanyak amalan soleh adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh itu nanti di akhirat kelak akan mendapatkan surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita banyak mengerjakan amalan soleh dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di akhirat kelak kita akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada materi, apa yang dimaksud atau apa pengertian amal soleh? Nah, secara sederhana, amal soleh adalah melakukan suatu kebaikan. Artinya, setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan kita bawa di yaumul hisab dan di yaumul mizan nanti, apakah dinilai pahala atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal juga anak-anakku itu terbagi menjadi dua, ada amalan wajib dan ada amalan sunnah. Namun ada juga suatu perbuatan atau amal yang kita lakukan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berarti bahwasanya kalau kita melakukan suatu kebaikan apapun yang kita lakukan itu hanya positif, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amal juga itu bisa berupa amal ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia di dunia ini.
Amal ibadah itu berarti pengabdiannya semata-mata dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti amal ibadah itu semata-mata kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai amalan tersebut. Karena itu merupakan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal ibadah yang bisa kita lakukan, yang pertama itu adalah puasa Ramadan, kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa Daud, ya, puasa Asyura, dan masih banyak puasa-puasa lain yang bisa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Yang kemudian adalah salat wajib, dan ada juga salat sunnah. Di antara salat wajib itu adalah salat 5 waktu secara berjamaah. Itu adalah amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan apapun yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal juga itu dapat berupa amal soleh, yaitu semua perbuatan atau amalan yang sifatnya lahiriah maupun batiniah. Artinya lahiriah di sini, lahiriah adalah yang kita kerjakan dengan dilihat langsung oleh orang lain, dan batiniah itu adalah amalan yang sifatnya kita kerjakan sesuai dengan batin kita, yang muaranya hal positif dan bermanfaat. Akan tetapi perlu kita garis bawah di sini, anak-anakku sekalian, bahwasanya amalan itu bisa diterima apabila memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah amal itu harus dilakukan dengan mengetahui keilmuannya. Yang kedua adalah amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga adalah amal itu bisa diterima dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Kalau kita melakukan suatu amalan, akan tetapi amalan itu tidak berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, maka amalan itu bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikatakan sebagai bid'ah. Bid'ah itu berarti melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, adakah dalil khusus tentang amal soleh? Jawabannya adalah ada. Dalam Quran surah Al-Asyr ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal insana lafi husn illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, dalam ayat tersebut tadi yang Bapak bacakan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia itu sebenarnya hakikatnya selalu berada dalam kerugian, kecuali manusia yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan banyak-banyak mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, anak-anakku semua, kita lanjut kembali. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Ini berarti setiap amal baik ataupun buruk meskipun sangat kecil akan tetap bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun amalan itu kita kerjakan sedikit, akan tetapi sering kita lakukan dengan istiqamah, maka amalan tersebut akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surah Az-Zalzalah, Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi atau seberat zarrah, maka dia akan melihat atau dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu walaupun sedikit akan mendapatkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keburukan yang kita lakukan walaupun keburukan itu sedikit,
Akan tetapi di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan balasannya. Nah, kita lanjut. Sebagai generasi muslim, ada 3 macam amal yang perlu kita ketahui. Yang pertama sudah disebutkan tadi bahwasanya amal yang pertama itu berupa amal soleh, yaitu amal ibadah yang kita kerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi adalah salat, zakat, puasa, membaca Al-Qur'an serta ibadah lainnya. Kemudian amal soleh yang kedua adalah amal soleh terhadap manusia. Contohnya yaitu kita memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Ini berarti amal soleh yang kita berikan kepada sesama manusia. Yang ketiga adalah amal soleh terhadap lingkungan. Contohnya apa? Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Nah, yang berikut, adakah manfaat dari beramal soleh? Tentunya kalau kita mengerjakan amalan soleh, maka kita akan memperoleh banyak sekali manfaat. Manfaat yang pertama yang bisa kita peroleh antara lain adalah kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah diberi tambahan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga yaitu diberi kemudahan yang baik dan layak. Yang keempat adalah dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang kelima adalah dijauhkan dari kerugian baik itu di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, di dalam hidup dan kehidupan kita ini, marilah kita untuk senantiasa banyak-banyak mengerjakan amal soleh. Karena itu kalau kita mengerjakan amal soleh, maka yang pertama tadi kita diberi ampun, kemudian kita diberi tambahan petunjuk, kita diberikan kehidupan yang layak dan baik, kita diampuni dosa-dosanya dan dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Baik, anak-anakku semuanya, demikian untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatian dari anak-anakku semuanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang husnuzan atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada sesama kita. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nun wal kalimah ma yasturun fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.